Oke, kalau sudah punya kesempatan berkarir di luar negeri, khususnya di bidang otomotif, memang berkarirnya bagus banget untuk di Jerman. Tapi, untuk saat ini sebagai informasi, karir di bidang otomotif untuk saat ini sedang kurang baik ya teman-teman. Sehingga saya sarankan lebih baik cari jurusan atau bidang yang ramah untuk orang asing, terutama seperti bidang keperawatan, perhotelan, dan gastronomi. Oke, ini pertanyaan banyak banget bahwa untuk program Ausbildung ini sebenarnya tidak ada batasan usia. Tapi kalau untuk visa pencarian Ausbildung, di mana kalau visa pencarian Ausbildung ini teman-teman berangkat dulu ke Jerman, kemudian cari pendidikan vokasi atau Ausbildungnya. Ini ada. Ini visa ini baru update per Januari 2025. Nanti teman-teman bisa berangkat ke Jerman tanpa perlu dapat kontrak dulu. Nah, tapi kalau untuk visa pencarian Ausbildung ini maksimal untuk usia ini adalah 35 tahun. Tapi kalau Ausbildung dari Indonesia berangkat, misalnya teman-teman, itu batas usianya itu hanya untuk minimalnya aja 18 tahun. Selebihnya tidak ada. Ya, tidak ada batas usia. Ataupun kalau teman-teman pengen berkarir profesional, misal usianya 40 tahun ke atas, teman-teman sudah punya pengalaman karir dan studinya linear semuanya, misal teman-teman punya bidang studinya itu arsitek, kemudian pengen berkarir di bidang arsitek, teman-teman bisa melanjutkan karir di sana tanpa memperlihatkan usia. Ini menarik. Kalau sudah punya pengalaman bahasa Inggris, teman-teman tinggal tingkatkan kemampuan bahasanya, itu kemampuan bahasa Jerman. Karena untuk bidang perhotelan ini ramah banget untuk teman-teman yang luar dari Jerman. Karena sebagai informasi nih teman-teman, untuk orang yang di luar Jerman itu akan lebih mudah apply dan diterima lebih besar adalah untuk bidang perhotelan, keperawatan, dan gastronomi. Dan kabar baiknya, kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris, tinggal upgrade aja kemampuan bahasa Jermannya minimal di level B1. Dan harus punya sertifikat B1-nya ya. Nah, nanti teman-teman bisa ngikut program namanya Ausbildung Bidang Perhotelan. Dan ini cocok banget buat kakak. Oke, untuk masalah rasis ya, semua negara rata-rata sama. Tapi kalau untuk negara Jerman ini, untuk orang-orang Asia memang cenderung agak kurang sedikit sensitif lah gitu. Tapi kalau kita punya kepercayaan diri, misalnya kalau kita di dalam kendaraan, misalnya dalam tram atau dalam bus ya, nah teman-teman kalau dilihatin mereka gak usah kayak nah, nggak usah, santai aja. Polos aja, cool, tetap cool misalnya ya. Jadi mereka menganggap bahwa kita tuh punya power juga gitu. Jadi kalau untuk masalah mohon maaf misalnya yang berhijab aman gak di sana? Secara ini aman, asalkan teman-teman itu harus bisa kemampuan bahasa Jerman dan pede aja karena jujur di Jerman itu kayak individualisme banget lah. Sehingga teman-teman gak usah mementingkan sekitar. Kalau ada yang berantem dan sebagainya, teman-teman gak usah ikutan. Biarin aja ya, karena budaya ya kalau di Indonesia kalau ada apa-apa kita nimbrung gitu ya atau apa-apa misalnya kita ikut-ikutan, tapi kalau teman-teman di Jerman lebih baik teman-teman biarkan aja gitu ya. Dan kabar baiknya teman-teman kalau event itu teman muslim atau apapun itu tidak masalah sebenarnya ya, yang terpenting teman-teman pandai bergaul aja dan berkomunikasi baik. Untuk program karir bidan di Jerman per 2 tahun yang lalu itu sudah mulai ditutup ya kak. Jadi saya sarankan lebih baik dipersiapkan aja untuk program keperawatan aja. Realitas aja ya teman-teman. Untuk usia 60 ke atas mungkin untuk di Jerman agak kemungkinannya kurang banget ya. Walaupun sebenarnya di Jerman tuh tidak ada batasan usia, tapi memang usia 60 itu untuk masalah produktivitas kayaknya agak kurang ya. Mohon maaf. Ya, betul. Oke, ingat teman-teman, di Jerman ini programnya bukan menjadi tenaga kerja, tapi teman-teman di sana itu dipersiapkan untuk belajar pendidikan vokasi ya. Jadi teman-teman di sana itu even teman-teman punya pendidikan SMA, S1 itu tidak diperlihatkan oleh di sana. Mereka itu hanya melihat teman-teman berangkat ke sana mengikuti program pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah Jerman sehingga kalau teman-teman lulus di situ bisa berkarir profesional ya. Jadi tidak melihat teman-teman itu latar belakangnya bagaimana. Yang penting teman-teman datang ke Jerman, ikutan pelatihannya selama 2 sampai 3 tahun dan dari situ teman-teman bisa menjadi pegawai profesional dan dari situ teman-teman bisa disebut sebagai tenaga kerja. Tapi selama 2 sampai 3 tahun ini teman-teman statusnya adalah visanya adalah menggunakan visa pelajar atau visa Azubi ya. Ini banyak banget yang bertanya ya, syarat utamanya apa? Teman-teman, untuk program karir di Jerman, yang paling penting dan utama adalah kemampuan bahasa Jerman.
minimal di B1 ataupun di B2. Saya sih sarankan sebenarnya teman-teman punya kemampuan di level B2 karena semakin bagus bahasanya, semakin peluangnya lebih besar. Itu kunci utama. Dan yang kedua, teman-teman harus memahami budaya di sana. Karena teman-teman kalau tidak memahami budayanya, teman-teman akan kayak sulit untuk beradaptasi di sana. Maka dari itu, teman-teman harus disiplin. Disiplin dari apa aja? Teman-teman mulai dari belajar, mulai dari semua pendidikan pun harus bisa disiplin dan linear pendidikannya ya. Oke, untuk usia 50, kalau untuk profesional kemungkinan besar ada. Asalkan kakaknya punya kemampuan bahasa Jerman minimal di B2 dan pendidikan linear ya. Misalnya tadi saya bilang, misalnya teman-teman punya pendidikan di bidang perhotelan. Pendidikannya misalnya S1 perhotelan dan nanti teman-teman punya pengalaman kerja minimal 5 tahun, itu bisa langsung kerja profesional, bisa apply dari Indonesia. Sebagai informasi, jurusan teknik memang bagus banget buat teman-teman untuk berkarir di Jerman karena gajinya lebih besar, karena bisa jadi gajinya itu 15 sampai 25 juta. Sebagai informasi, teman-teman, untuk karir di Jerman di bidang teknik untuk saat ini akan agak sulit kalau teman-teman apply dari Indonesia. Kenapa? Karena pertama, di Jerman ini diutamakan adalah orang yang saat ini sedang di Jerman. Yang kedua adalah orang Uni Eropa. Yang ketiga adalah orang Asia atau orang di luar Jerman dan Eropa. Itu tahapan-tahapan atau lapisan-lapisannya yang akan diterima berkarir di Jerman. Kenapa alasan mereka mengambil seperti itu? Alasan yang pertama adalah karena biar mudah secara administratif. Karena kalau dari Indonesia, even teman-teman sudah mendapatkan kontak dari perusahaan di Jerman, belum tentu teman-teman bisa berangkat dengan visanya. Ya, karena bisa jadi visa teman-teman bisa ditolak. Oke, kalau usia 32 masih banyak peluang, Kak. Terutama untuk program Ausbildung masih bisa karena kalau saya sarankan di usia 30-an sampai dengan 35 atau 36 masih aman untuk mengikuti program Ausbildung. Nah, tapi tetap saya sarankan kemampuan bahasa Jermannya di level minimal B2 karena teman-teman akan bersaing dengan ratusan ribu pelamar Azubi ya. Saya sarankan kemampuan bahasa Jerman harus bagus dan kalau bisa punya pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan yang linear dengan bidang teman-teman akan lamar nanti ya. Sebagai informasi, untuk program Ausbildung ini teman-teman, kalau berangkat secara mandiri harus dipersiapkan sebesar mulai dari 60 sampai dengan 85 jutaan atau ada juga yang sampai 90 juta. Ini dengan catatan berangkat mandiri ya, mulai dari kursus bahasa Jerman, persiapan dokumen, tiket, hingga uang saku selama 1 bulan di Jerman ya.